izin yang terpedur. Halo. Hai. Halo. Hai, hai, halo. Apa kabarnya? Oke, baik. Peserta tur dari wisata, kita sudah sampai di area Bojong Salawet. Ini adalah sebuah kawasan aliran sungai muara dari Green Canyon yang tadi kita lakukan di sana. Dan ini yang menuju ke arah lautnya ya. Ini bertemu muaranya dari aliran sungai Cipemang. Ya, ini dari Cipemang ke sini alirannya. Nanti bersama-sama ketemu di sebelah sana dan melajulah ke laut lepas. Ya. Enggak, Bu. Ya, seperti telah saya ceritakan dan diinformasikan bahwa di area arah muaranya banyak sekali hutan mangrove ya. Ini adalah mangrove dari si api-api yang tanamannya seperti ini. Nah, ini adalah dari tanaman mangrove si api-api. Nah, fungsi dari mangrove ini adalah sebagai penghalang atau penghalau ketika ombak tsunami datang pada saat 2006 lalu, sehingga dorongan ombak yang datang ke daratan tidak selalu besar, yang tidak terbesar, jadi teredam oleh banyaknya pohon-pohon mangrove. Selain itu, manfaat dari keberadaan mangrove adalah sebagai media atau area di mana tempat perkembangbiakan bagi cumi, bukan cumi, ikan, udang, dan kepiting. Nah, mereka semua bermuara dulu ke situ untuk bertelur dan berkembang biak. Nanti ketika sudah cukup besar, mereka akan kembali ke habitat yang lebih luas ke laut lepas. Nah, untuk udang dan ikan seperti itu. Kalau kepiting-kepiting banyak di area tersebut. Dan ini adik-adik, bapak dan ibu sekalian dari wisata Turan Travel adalah sebuah pelabuhan yang sekarang juga sedang dibangun oleh pemerintah daerah. Yang tadinya merupakan pelabuhan sederhana, ini nanti akan menjadi sebuah pelabuhan modern yang rencana sampai 2025 nanti ini akan menjadi sebuah pelabuhan besar yang bisa bersandar bagi kapal-kapal bermuatan besar, ya, kapal-kapal cruise, kapal-kapal bisnis yang akan membawa wisatawan dengan menggunakan kapal-kapal cruise ya. Mereka boleh bersandar di sini, yang kemudian tentunya mereka punya kesempatan bisa berwisata ke Green Canyon, ke Pantai Batu Karas, ke Batuhu, dan ke tempat lain tujuan wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Ya. Dan kita sudah sampai di sepanjang aliran Pantai Batuhu-nya sebelah kanan, silahkan diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah kawasan Pantai Batuhu yang menjadi habitat untuk perkembangbiakan penyu-penyu yang ada di sepanjang pantai ini. Nah, penyu yang paling banyak di sini adalah penyu hijau. Nah, sekilas saya informasi di sini ada sebuah bangunan kecil yang berjalan. Ini adalah mercusuar atau the lighthouse menggunakan sistem tenaga surya ya di atasnya. Tapi kalau lighthouse yang di tengah laut di sana di Karang Atol adalah lighthouse atau mercusuar yang sangat besar dengan lampu yang lebih kuat dan biasanya ada penentunya. Nah, fungsi dari mercusuar ini untuk mengatur siklus perjalanan dari kapal-kapal besar perdagangan Indonesia dan Australia, karena dari sini sekitar 3.000 mil adalah zona ekonomi eksklusif. Pernah dengar JEE? Ya, zona ekonomi eksklusif adalah batas luar kawasan antara perbatasan suatu negara dengan negara yang menjadi alur perdagangan kedua negara tersebut. Kalau sedang cuaca cerah, kita bisa melihat kapal-kapal besar yang berlalu lalang di ujung sana antara Indonesia dan Australia. Kembali ke cerita tadi sebelumnya bahwa Pantai Batuhu ini adalah menjadi habitat bagi pertumbuhan atau perkembangbiakan penyu-penyu yang ada di kawasan pantai-pantai di Pangandaran. Nah, yang paling banyak berkembang biak di kawasan Pantai Batuhu sampai ke Batu Karas di kawasan hutan pantainya adalah penyu hijau ya. Kita memiliki beberapa jenis penyu yang berkembang biak di kawasan Pangandaran. Kita termasuk kaya dengan populasi penyu. Ada penyu hijau, ada penyu lekang, ada penyu tempayan, ada penyu sisik, penyu belimbing ya, sama penyu sisik itu penyu kembang. Nah itu, pokoknya ada 7, saya lupa yang satu lagi. Bahkan di Batuhu kita ada salah satu pusat konservasi yang
merehabilitasi tentang perkembangbiakan penyu-penyu tadi. Namun salah satu motor penggeraknya beliau sudah almarhum Pak Didin di beberapa bulan yang lalu karena beliau sakit yang cukup parah karena usia juga, dan sekarang diteruskan oleh generasi keduanya sama anak dan swadaya masyarakat yang ada di sekitar. Di konservasi ini banyak dikembangbiakan penyu-penyu, terutama adalah penyu lekang, penyu tampayan, dan penyu hijau. Nah, kemana penyu ini didapatkan? Mereka berburu di sepanjang pantai Batuhu, di sepanjang pantai Pangandaran, pantai Batu Karas, dan termasuk di pantai Karapong juga. Nah, habitatnya berbeda bagi penyu-penyu tadi. Kalau penyu kembang atau penyu susuk, mereka lebih suka berkembang biak dan menelurkan generasi berikutnya di area pantai yang berpasir putih. Tapi kalau penyu hijau, penyu lekang, sama penyu tempayan, mereka berkembang biak di area pantai-pantai yang berpasir hitam atau abu-abu seperti yang kita lihat seperti ini. Kapan proses terjadinya perteluran? Dan mereka akan bersandar ke pantai kemudian bertelur di kawasan ini. Sebelumnya pada era sebelum tahun 2000 sekitar puluhan, populasi penyu ini diburu oleh masyarakat sekitar dan diambil dagingnya atau juga telurnya dikonsumsi, dan bahwa mereka adalah hewan yang dilindungi, akhirnya tumbuhlah tingkat kesadaran masyarakat, apalagi setelah adanya konservasi penyu yang dipimpin oleh Pak Didin almarhum tumbuh di kawasan ini. Walaupun penyu-penyu yang tertangkap oleh para nelayan yang di tengah laut tertangkap jaring tanpa dengan tidak sengaja, mereka akan kembalikan tangkapan penyu tersebut ke konservasi ini untuk dirawat dari luka-luka yang bisa jadi, kemudian dilepas kembali ketika sudah sembuh. Di konservasi ini kita akan melihat bagaimana proses telur-telur yang diambilkan kemudian menetas selama 40 hari, dan tuking atau anak-anak penyunya disimpan di dalam bak-bak inkubasi namanya. Ada 3 tahap bak inkubasi. Untuk tahap penetasan pertama sampai usia 60 hari, kemudian tahap di bak kedua adalah yang usianya lebih dari 90 hari. Tahap yang ketiga adalah mereka yang sudah berumur lebih dari 100 hari. Nah, setelah sudah berumur lebih dari 3 bulan dan 7 bulan terutama, barulah mereka akan lepas kembali tutuk-tutuk tersebut ke laut lepas. Nah, besok mereka sudah punya program pelepasan dan ditandai dengan payment. Setiap pelepasan ini pasti akan mereka tandai. Terakhir kita juga mendapat kabar populasi jangkauan daya sebar dari penyu-penyu yang ada di Pangandaran pernah sampai ke Pulau Christmas di sebelah sana. Nah, Pulau Christmas adalah pulau kecil yang berbatasan dengan perairan Indonesia. Nah, bahkan di Christmas pernah menemukan penyu yang dari Pangandaran. Bagaimana mereka tahu? Terlihat dari tanda tagging yang disimpan di sirip dari penyu tersebut bahwa itu adalah hasil populasi yang dikembangkan dari konservasi ini. Nah, dimanakah konservasinya? Nah, 200 meter lagi kita akan melihat di sebelah kiri, boleh agak pelan nanti sampai. Nah, yang ada mobil ini adalah konservasi penyu, di mana tempat perkembangbiakan bagi penyu-penyu yang ada di Batuhu dan dari tempat-tempat lain. Mereka dikembangbiakan dan dibesarkan di sini proses perteluran. Nah, ini pelan dikit lagi penyu untuk Indonesia. Nah, ini di dalam ada bak-bak inkubasi ya. Next, kita akan coba turun karena waktu dan durasi yang tidak banyak. Kita skip di sini, kita hanya mampu nanti di gerbang pantai Batuhu saja. Kemudian kita lanjutkan perjalanan ke pantai barat, kemudian ke pantai timur, nanti sebentar di Cagar Alam, dan perjalanan dilanjutkan kembali ke Pangandaran. Baik, kita sudah sampai di Batuhu, Bapak dan Ibu dari Wisata Tour Travel. Nanti akan kami persilahkan untuk turun sejenak dan foto session dulu ya di depan Tugu Batuhu. Nah, kenapa pantai ini dinamakan Batuhu? Bukan berarti di kawasan lautnya banyak ikan hiu, tetapi di sebelah ujung sebelah sana ada batu yang konon dahulu bentuk batu tersebut mirip seperti ikan hiu. Tapi karena faktor abrasi pantai dengan kemudian ombak secara terus menerus dan terakhir juga dengan ombak tsunami, akhirnya bentuk ikan hiu tersebut sudah tidak berbentuk ikan hiu lagi dan berubah menjadi serpihan-serpihan. Hanya tersisa bagian moncongnya saja. Nanti kalau kalian naik ke atas sebentar dan melihat
Di sebelah kiri adalah batunya di bagian bawah. Oke. Kantong Baik, buka nanti kita akan baju. foto sesi sebentar, boleh naik Batik, sebentar. batik. Kita akan naikkan kembali ke atas mas, tidak lama-lama.